Hai sahabat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya sehat-sehat selalu ya. Kalau Hmm, sehat pastinya lebih semangat ya kan? lebih semangat. Lebih Ya. semangat, lebih bergairah ya kan dalam Hmm, melakukan semuanya, termasuk gairah untuk membuat anggaran. ya, semangat untuk membuat anggaran. Ya, jadi hari ini di rubrik Bung Edi Official Channel kita akan membahas tentang kaitan antara anggaran dan keseimbangan keuangan kita. Ya, agar itu nanti bisa terencana keuangan-keuangan yang kita buat sesuai dengan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kita, keluarga Anda ya. Iya, salah satu alasan kenapa banyak orang males untuk membuat anggaran itu ternyata mereka merasa terlalu sibuk. Ya, terlalu sibuk. Apa sih yang membuat kita sibuk? Pekerjaan ya. Iya, banyak hal yang kadang-kadang membuat kita sibuk ya, atau sok sibuk atau menyibukkan diri. Jadi banyak orang merasa kalau sudah bilang sibuk itu the best. Hmm, Dan itu alasan yang sangat-sangat masuk akal dan hmm, mudah untuk dikatakan. Jadi kalau udah bilang sibuk itu udah ya udahlah gitu ya. Bener-bener sibuk. ya, Iya, waktunya semua terkuras. iya. Ya. Jadi kalau sudah mengatakan sibuk itu menandakan bahwa itu adalah kehidupan yang superior. Seperti itu. Tapi sebenarnya kita semuanya dapat menyelesaikan banyak hal dalam kehidupan kita dengan baik ketika kita bisa menentukan skala prioritas. Ya, Ya, dalam kehidupan ini tentu harus ada skala prioritas. Apalagi ini mengenai kepentingan keluarga, ya. iya. Jadi kita tahu bahwa penting bagi setiap dari kita untuk mengetahui ya pentingnya kita untuk meluangkan waktu setiap harinya gitu ya. Bagaimana kita melacak pendapatan dan pengeluaran kita ya. Mm, Jadi catatan-catatan itu sepertinya memang ngapain sih kita harus bikin catatan keuangan seperti itu setiap hari ribet, gitu ya, ribet misalkan. gitu ya, sibuk dan lain sebagainya. Tapi ternyata dari hal-hal kecil yang kita lakukan itu nanti akan mengakibatkan hal-hal yang besar gitu. Jadi kalau kita sudah mendisiplinkan diri kita untuk selalu membuat catatan harian ya, setiap hari antara pendapatan dan pengeluaran, itu akan membuat kita lebih mudah untuk melacak sebenarnya kemana sih uang kita selama ini gitu ya kan. Mm. Dan kalau kita memang ribet, nggak apa-apa ribet ya, karena memang itu untuk apa namanya, kesejahteraan, untuk pengamanan keuangan kita agar nanti suatu saat tidak ada masalah gitu kan. Ya, jadi seimbang itu sendiri apa sih artinya? Seimbang ya, balance ya. Eh, Mungkin kalau balance itu ada dari dua faktor yang berdampingan ya, misalkan keuangan gitu ya, dengan kondisi keluarga gitu ya, ya sama-sama balance, sama-sama apa namanya, dibutuhkan keduanya. Ya, jadi sebenarnya namanya juga seimbang gitu ya. Seimbang itu berarti sama gitu Sama. ya, seperti itu ya. Keseimbangan itu sebagian besar itu adalah mengetahui hal-hal yang dapat diubah, Hmm, menempatkannya dalam perspektif yang tepat dan mengenai hal-hal yang tidak akan berubah. Jadi kita harus bisa melihat kalau sekarang kita berbicara tentang anggaran, ya agar tercipta keseimbangan itu sendiri, kita harus melihat nih apa yang bisa diubah, apa yang bisa dikurangi dalam setiap pengeluaran kita, dan apa yang nggak bisa gitu. Jadi harus menentukan standar prioritas itu sendiri. ini untuk kebaikan juga ya sebetulnya, dengan keseimbangan satu sama lain itu saling mengisi, atau ada sesuatu yang harus di nggak penting, nggak penting gitu, yang harus dibuang misalkan ya. Jadi itu tadi skala prioritas ya, mesti dipertimbangkan Iya. lagi. Jadi kita dalam hidup memang harus perlu menjaga keseimbangan ya. Kita kadang-kadang merasa aku terlalu sibuk gitu ya, sehingga kita nggak punya waktu untuk keluarga. Aku terlalu sibuk untuk uh, ini dan itu sehingga aku nggak sempat untuk membuat anggaran dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak kita bilang aku terlalu sibuk sehingga nggak punya waktu untuk bekerja?
Ya, kebanyakan mungkin seperti itu ya. Jadi seringkali memang kita sangat sibuk ya dengan pekerjaan Mm, kita, sehingga seringkali melupakan hal yang jauh lebih penting juga gitu ya. Bagaimana kita bisa mengatur keuangan kita gitu. Karena bekerja, bekerja dan bekerja terus gitu ya. Kalau kita nggak pandai dalam mengatur uang itu sendiri ya nggak ada artinya gitu. mm. Ya, jadi istilahnya capek doang gitu ya kan seperti itu ya. Jadi kerja keras terus, tapi ya apa yang kita rasakan ya sama aja gitu ya. Heeh, ya, jadi penting bagi setiap dari kita untuk mengingat bagaimana cara kita lebih efektif dalam pengaturan anggaran kita. Dalam kehidupan kita, seringkali kan kita dihadapkan pada banyak pilihan gitu ya. Hmm. Nah, ketika kita harus menentukan skala prioritas mana yang penting untuk kita dahulukan, itu yang perlu kita benar-benar memang pikirkan. Itu seperti itu sehingga kita benar-benar bisa menentukan apa yang tepat yang bisa membantu keseimbangan keuangan kita. Dan jalan satu-satunya yang mesti kita harus lakukan adalah mendisiplinkan diri untuk membuat anggaran. Hmm. Ya. Kita tahu bahwa kita harus memastikan segala sesuatunya itu dilakukan dengan segala kebijaksanaan. Ya harus bijaksana dong ya. Jadi maksudnya hal-hal yang kurang penting ya kalau bisa dikurangi ya sebisa mungkin juga dihilangkan itu lebih bagus gitu ya. Seperti itu. Jadi istilahnya hal-hal yang memang benar-benar yang kita butuhkan saja yang akan kita beli gitu ya. Sehingga itu akan membuat kita memiliki lebih banyak apa cukup gitu ya untuk tabungan kita gitu ya. Kalau kita istilahnya amburadul dalam keuangan kita apa aja dibeli yang nggak penting-penting dan lain sebagainya ya akhirnya kita akan istilahnya carut marut gitu dalam pembuatan anggaran kita. Hmm. Ya. Berbicara mengenai kebijaksanaan, itu tentu saja dengan tidak berlebihan atau tidak terlalu kurang, dan bahkan mungkin akan sebanding dengan sesuatu yang adil gitu ya, dan memang yang semestinya gitu. Sehingga satu sama lain tidak ada yang kurang atau tidak ada yang lebih. Begitu kita lebih apa istilahnya lebih sering gitu ya untuk dapat mengatur anggaran ini sedemikian rupa gitu akan menolong kita untuk tidak berlari lebih cepat daripada kekuatan kita ya karena gini kalau kita tidak bisa menentukan skala prioritas dalam kehidupan kita terus ya udahlah apa adanya pokoknya semuanya biar berjalan seperti yang udah nggak usah diatur-atur dan lain sebagainya gitu ya itu membuat kita nanti akan justru lebih lebih capek gitu ya jadi lebih lebih mudah letih gitu ya untuk menghadapi kehidupan ini gitu ya karena uang berapapun kok habis ya gitu ya terus kita seberapa keras kita bekerja kita mencari tambahan penghasilan dan lain sebagainya kayak nggak ada artinya gitu ya jadi seperti kita berlari lebih cepat daripada kemampuan kita ya kan Betul. Jadi kayak maksain gitu Sama seperti itu. berbicara mengenai prioritas secara individu kadang-kadang berbeda ya. Tapi kan kadang-kadang prioritas individu bahwa saya prioritasnya ya ingin yang menjadi lebih prioritas ya kemewahan misalkan, atau mungkin lebih daripada orang lain misalkan ya, dari tetangga, dari teman, itu prioritas saya misalkan. Tetapi berbeda lagi kalau misalkan Anda sekarang sudah menikah, prioritas Anda sudah bukan lagi prioritas pribadi ataupun individu, tapi prioritas untuk keluarga ya. Sebagaimana sedemikian rupa caranya, yang penting prioritasnya adalah untuk tujuan bersama di dalam keluarga. Iya, karena memang kalau kita bisa benar-benar memanage tadi ya, menjaga keseimbangan dalam anggaran kita gitu ya, kita akan merasa lebih lebih nyantai gitu, maksudnya lebih bahagia, lebih lebih nyaman, nggak harus dikejar-kejar gitu loh ya gitu seperti itu untuk apa namanya jadi sepertinya hidup itu terlalu terlalu menekan kita gitu ya kalau kita nggak bisa membuat anggaran dan disiplin dalam mematuhi anggaran itu sendiri ya karenanya penting bagi kita untuk membelanjakan keuangan kita untuk hal-hal yang berharga gitu ya dan kerja kita untuk hal-hal yang benar-benar penting gitu jadi bukan hanya untuk memuaskan keinginan kita aja gitu seperti itu. Tapi kepentingan untuk keluarga.
untuk Iya. anak-anak, untuk Heeh. kita. Jadi kita perlu untuk melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, dan tadi ketika kita bisa menentukan skala prioritas itu akan bantu kita untuk benar-benar lebih tertata, hidupnya lebih tertata, nggak asal-asalan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan ya mulai sekarang untuk bisa lebih disiplin, dan sebenarnya lebih mudah kok sebenarnya untuk membuat anggaran itu bukan bukan hal yang sulit gitu ya. Jadi kita mulai mencari tahu gitu sebenarnya pendapatan kita berapa gitu ya, baik itu pendapatan pokok atau mungkin pendapatan-pendapatan tambahan yang kita dapatkan dari hasil kerja tambahan kita. Nah, setelah itu kita mulai coba, pasti prioritas utama itu adalah makan gitu ya. Nah, untuk makanan ini tentu saja ya makanan-makanan pokok saja gitu ya, yang menyehatkan, yang bergizi buat kita. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang kurang penting seperti misalnya makan di luar atau mungkin jajanan-jajanan atau apa gitu ya. Kalau memang keuangan kita belum memungkinkan untuk itu, bisa kita kurangi atau bila perlu ya kita hilangkan gitu ya. Hmm. Heeh. Anda semuanya pasti tahu kebutuhan-kebutuhan penting yang terpenting dalam kehidupan Anda, dan hal-hal yang mungkin kurang begitu penting yang mungkin juga itu bisa dihilangkan ya, tanpa mempengaruhi nanti eh, ke kebahagiaan ataupun kesejahteraan Anda dalam rumah tangga. Iya. Kemudian yang kedua pastinya setelah makanan, perumahan ya. Jadi pikirkan gitu ya bagaimana rencana ke depan gitu. Jadi misalnya saat ini masih ngontrak gitu ya atau sewa, ya gimana caranya kita bisa mencari tempat sewa yang nggak terlalu memberatkan buat kita gitu ya. Atau bila perlu kalau memang kita sudah memiliki cukup tabungan, kita mulai bisa memikirkan untuk bisa memiliki rumah sendiri yang terjangkau dengan harga yang kita bisa mampu gitu ya. Dan selalu diingat jangan memaksakan gitu ya. Jadi kalau memang kondisi keuangan kita hanya mampu untuk perumahannya sederhana, ya jangan memaksakan untuk mendapatkan rumah yang bagus atau bahkan mewah gitu ya. Jadi nantinya kita sendiri yang akan kerepotan gitu seperti itu ya. Kemudian Biar nantinya nggak jadi masalah. iya ke depannya gitu ya. Mungkin sebulan 2 bulan kita bisa bayar cicilannya, tapi untuk selanjutnya repot kan, kita nggak istilahnya akan terbebani gitu ya. Dan juga selain lihat situasi keuangan kita, juga situasi apa pekerjaan kita gitu. Istilahnya kita teh usaha sendiri atau gimana gitu ya kan, kadang-kadang namanya penghasilan kan nggak mesti juga gitu ya. Jadi kita benar-benar harus bijaksana dalam menentukan hal ini. Terus kemudian seperti pakaian, penampilan, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau memang nggak terlalu penting-penting banget ya kita juga harus mengurangi pos-pos untuk itu tadi gitu ya. Jadi ya apa jangan terlalu sering lah gitu ya kan. Yang nggak penting-penting gitu ya, beli baju apa gitu kalau memang nggak penting amat gitu. Jadi kita harus menentukan standar prioritas kita ya kan. Akan lebih penting kalau memang itu dimasukkan ke dalam tabungan, karena selama kita hidup tentu saja kita tidak tahu mengenai masa depan kita, mengenai kondisi keluarga kita, mengenai kondisi bahkan ekonomi negara kita ya, yang ya kita bisa jaga-jaga dari apa yang bisa kita lakukan mulai dari saat ini. Iya, kemudian hal lain yang bisa kita anggarkan seperti misalnya kesehatan, itu pasti ya. Kesehatan itu kan penting sekali. Jadi kita mulai coba pikirkan dana untuk itu, untuk kesehatan kita. Kemudian juga transportasi, kemudian untuk komunikasi kita gitu ya kan, sekarang juga kita harus memikirkan uang untuk beli kuota Kuota. atau apapun itu. Nah, itu sudah harus juga mulai masuk di dalam anggaran belanja kita seperti itu. Kemudian hal lain yang pastinya kalau mulai sudah punya anak-anak ya pastinya untuk sekolah, untuk yang lainnya gitu. Nah, itu semuanya kita bisa buatkan dan masukkan dalam anggaran kita, dan benar-benar kita harus mencari keseimbangan gitu ya. Apakah pendapatan kita itu seimbang dengan pengeluaran kita ya. Paling bagus idealnya itu ya harusnya pendapatan kita lebih banyak ya kan daripada pengeluaran kita. Paling bagus pengeluaran lebih sedikit Iya, dibandingnya sehingga kita bisa memiliki cukup banyak tabungan. Jadi semakin banyak tabungan yang kita miliki itu akan membuat kita lebih lebih aman gitu ya.
Nah, kemudian dalam pembuatan anggaran kita dan dalam penyesuaian yang kita buat dalam uh, keseimbangan keuangan kita, yang perlu diingat juga adalah kesabaran ya. Kadang-kadang kan kita pengennya semuanya instan, pengennya segera terpenuhi apa yang kita inginkan gitu ya, seperti itu. Nah, kesabaran ini adalah kunci utama kita untuk berhasil dalam mencapai keseimbangan yang bagus dalam keuangan kita gitu. Ya. Tanpa tanpa kita harus mencapai reward atau hadiah yang kita capai tujuan, sebelum itu kita sudah menyerah lah. Karena tidak sabar, ya mungkin reward itu nantinya di ujungnya nggak akan bisa dapat. Iya. Jadi justru memang kesabaran itu untuk mencapai reward itu, tujuan kita itu kita perlu kesabaran. Iya. Jadi kesabaran itu adalah inti ya, inti untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kita, termasuk juga dalam pengaturan keuangan kita. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sesuatu tadi ya, kan kita sudah bahas itu dalam dewan keluarga kita nih misalnya, ya kita harus bersabar untuk mencapai itu gitu. Jadi jangan istilahnya ambil jalan pintas, karena ketika kita ambil jalan pintas mungkin dengan berhutang dan lain sebagainya, itu justru nanti akan memberatkan ekonomi keluarga. Ya, jadi memang jalan terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersabar dan tentu saja lebih disiplin dalam pengaturan keuangan sehingga kita bisa memiliki cukup tabungan gitu. Kalau istilahnya kita membeli segala sesuatunya dengan hasil tabungan dan jerih payah kita, itu pastinya akan lebih memuaskan, lebih efektif, dan tentu saja tidak akan memberatkan kita. Nah, setelah kita bisa menentukan dan membuat anggaran, tentu saja yang penting untuk kita lakukan adalah disiplin. Disiplin dalam mengikuti anggaran yang kita buat itu sendiri. Ya, kedisiplinan penting ya, karena itu untuk mencapai sebetulnya apa yang sudah Anda buat gitu ya. Tapi kalau misalkan ketika rencana sudah dibuat, anggaran sudah dibuat, di tengah jalan itu tidak berjalan dengan baik, ya percuma apa yang sudah Anda bangun mengenai anggaran itu sebelumnya jadi sia-sia gitu ya. Jadi kalau memang dari awal Anda memiliki tujuan dan cita-cita mengenai pemenuhan semua kebutuhan dalam keluarga agar tercapai, ya tentu saja kita harus dengan continue terus untuk konsisten dari apa yang sudah dianggarkan oleh Anda. Ya, jadi ketika kita tadi bersabar, kemudian lebih disiplin dalam mematuhi anggaran yang kita buat, kita dapat menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kita dengan baik gitu ya. Karena kita semuanya memang istilahnya dibekali gitu ya dengan kemampuan untuk mampu mengatasi setiap masalah kita ya, untuk merencanakan, kemudian untuk membuat goal, dan untuk menyelesaikan masalah itu sendiri, termasuk masalah keuangan yang kita miliki ya. Jadi beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam pembuatan anggaran kita itu adalah, yang pertama, tentukan goal keuangan yang realistis dan memotivasi. Jadi harus yang tadi seperti yang kami bilang di awal, misalnya kita ingin beli rumah gitu ya, ya yang realistis dengan kemampuan keuangan yang kita punya. Dan kemudian karena memang kita sudah membuat goal, ya kita akan termotivasi untuk bisa mewujudkan itu. Misalnya rencana kedepannya setahun, 2 tahun, atau 5 tahun lagi kita akan punya rumah sendiri, seperti itu akan membuat kita lebih disiplin ya dalam pengaturan keuangan kita. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan sistem penganggaran yang akan kita buat. Dan yang kalau kita sudah menentukan tadi goal, kemudian membuat sistem penganggaran yang akan kita buat, kita akan lebih bertanggung jawab gitu ya. Kemudian teruslah berusaha untuk mencapai tentu saja goal-goal yang memang sudah kita rencanakan itu sendiri ya. Karena memang kalau kita nggak berusaha untuk lebih berkomitmen, itu ya kita nggak akan bisa mencapai apa yang sudah kita rencanakan ya. Kemudian ada satu hal yang mungkin bisa kalian pakai gitu, satu tips gitu agar kalian bisa lebih disiplin dalam pengaturan keuangan, seperti yang biasanya kami lakukan adalah jangan membawa uang ketika kita berpergian terlalu banyak
ya. Jadi kalau misalnya mau belanja gitu ya, mau belanja kita sudah tetapkan nih apa saja yang mau dibeli gitu, dan kita bisa mengira-ngira sejumlah itu gitu uang belanjaan yang akan kita bawa ya. Itu akan membuat kita jadi lebih teratur gitu. Jadi belinya ya itu saja, terus nggak lapar mata yang nggak penting-penting terus dibeli seperti itu kan. Jika Anda mungkin bisa memperhitungkan per hari biaya berapa, oke, per hari misalkan eh, mungkin untuk 1 minggu Anda pegang uang, bisa saja ya untuk selama 1 kali mengambil uang Anda di ATM mungkin untuk dalam 1 minggu. Nah itu dalam perharinya kan sudah ada hitungannya. Perharinya berapa ya peganglah satu hari ya. Ketika Anda bekerja, pergi keluar rumah, ya peganglah sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Segitu, tidak lebih dari itu. Iya, seperti itu ya. Kemudian juga dalam tadi pengaturan anggaran itu ada beberapa hal yang juga bisa kita lakukan ya. Kalau yang manual atau mungkin orang-orang zaman dulu sering lakukan atau mungkin kita juga gitu ya, kita bisa pakai sistem amplop. Tapi Amplop. itu apa namanya? Istilahnya sudah jadul gitu ya. Jadi kita pisahin nih untuk makan kita dalam sehari berapa. Nah, kalau kita memang mau pisahan itu untuk seminggu atau sebulan, kita bisa pisahin berapa untuk makan, berapa untuk uang listrik, berapa untuk kesehatan atau dana darurat kita, kemudian berapa untuk uang sekolah anak-anak, terus berapa untuk misalnya biaya untuk hiburan gitu ya, atau apapun itu kita bisa pisahkan itu di amplop-amplop terpisah ya. Tapi uh, itu juga resikonya kan bisa dicuri orang gitu ya, atau mungkin kita bisa istilahnya ini masih ada amplop yang ini pakai dulu atau apa gitu ya. Tapi terserah, beberapa orang memang memiliki kebijakan sendiri. Tapi sekarang yang lebih efektif itu pakai sistem digital ya kan. Lebih efektif dalam pengaturan keuangan kita. Ya, dan itu memang lebih simpel ya sekarang ya untuk menggunakan pembayaran secara digital. Ya, jadi sahabat semuanya, tadi kita sudah bahas banyak ya bagaimana kita bisa lebih efektif dalam pengaturan anggaran kita, dan itu akan menolong kita untuk menjaga keseimbangan dalam keuangan kita. Jadi kami mengajak sahabat semuanya sekali lagi untuk mulai disiplin dalam membuat anggaran, kemudian tentu saja untuk konsisten mematuhi anggaran yang sudah kita buat, dan kita bisa menjaga keseimbangan dalam keuangan keluarga kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda, siapapun itu. Terima kasih sahabat.